Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kesatuan kasih persaudaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau terus kita membaca kitab suci, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ini sudah bukan sesuatu yang misteri lagi, yang sudah bukan menjadi sesuatu yang rumit dan sulit lagi. Malah saya kadang-kadang kalau harus menerangkan Tritunggal itu akan jelas sekali, karena tertera juga dalam kitab suci kita. Betul-betul tertera, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, nyambung. Dan ini tidak terpisahkan kasih ini. Dan satu kesatuan yang betul-betul real, logik, dan juga dalam iman. Ini luar biasa jelas. Jadi nggak mungkin Tritunggal itu misteri dan kebohongan. Ini betul-betul nampak, terbukti, dan bahkan dikatakan dengan tegas. Di sini betul-betul Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan Tritunggal yang jelas sekali. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita kalau dalam mewartakan kabar gembira pun, janganlah mengandalkan, mengunggulkan kebenaran, kehebatan dulu. Tapi didasari pertama-tama seperti yang disampaikan kemarin, cinta. Cinta itu bisa menembus apapun, cinta itu juga bisa membentengi apapun. Jadi walaupun sekali lagi, kalau semuanya penuh dengan cinta, itu semuanya akan menjadi baik. Mau melakukan apa saja, pokoknya cinta dulu, kasih dulu, lakukanlah segalanya dengan bebas. Nah, itu akan baik. Jadi walaupun dibendung oleh helm yang anti peluru, anti apa saja, kalau dalam keluarga, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan sesama, itu kalau tidak dengan kasih, tembus. Itu kalau tidak dengan kasih, hancur. Maka kalau dengan kasih, dengan cinta, itu akan kuat sekali segala-galanya, walaupun tanpa harus tedeng aling apapun. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita menekankan lebih dahulu cinta, baru mengungkapkan kebenaran. Bukan kebenaran dulu. Nanti kalau kebenaran dulu kita ngerasa benar, maksa-maksa orang lain tanpa cinta. Lebih bagus adalah cinta dulu, itu yang menjadi hebat sekali, lalu kita mewartakan kebenaran itu. Dan di sini kita bersyukur sekali, karena kita orang-orang yang diberi rahmat, bisa mengerti Tritunggal Maha Kudus, bisa mengerti Kristus, bisa mengerti sesuatu yang betul-betul yang menyelamatkan. Lalu kita termasuk juga pilihan. Banyak orang yang tidak mengenal Tritunggal, banyak orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi kita kok boleh mengenal, kok boleh juga tahu, bahkan mendapatkan sesuatu pilihan, diperkenalkan. Karena apa? Karena tanda cinta Kristus, karena tanda cinta Tuhan terbukti sungguh dalam seluruh kehidupan kita. Maka saudara-saudara terkasih, kesatuan kasih persaudaraan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama dengan persaudaraan, kesatuan kasih persaudaraan antara Allah dengan gerejanya, dengan kita semua sebagai umat beriman kepadanya. Jadi di sini betul-betul Allah lebih dahulu mencintai manusia, baru mewartakan semuanya, kebenaran-kebenaran itu, dan betul-betul cintanya tidak berhenti sampai ketika wafat dan menunjukkan teladannya, tapi masih mengutus Roh Kudus. Ini luar biasa sekali, kasih Allah. Kita tidak ditinggalkan yatim piatu, tetapi mengutus Roh Kudus. Nanti kita juga akan Pentakosta, itu turunnya Roh Kudus, kita akan membicarakan lebih khusus lagi. Jadi Roh Kudus di sini nanti jelas-jelas roh kebenaran, roh yang bersatu dengan kehidupan kita, bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul, tetapi roh kebenaran. Ini tertulis jelas-jelas di dalam kitab suci, dan tidak tertulis dimanapun kitab suci bahwa roh kebenaran itu adalah manusia, adalah nabi atau rasul ataupun siapapun juga. Saudari-saudaraku yang dikasihi Kristus, kita benar-benar mendapatkan suatu contoh teladan sehingga kita harus taat dan setia, karena kasih itu nomor satu. Kalau di TNI kita tahu, TNI itu luar biasa
TNI Polri biasanya juga sangat luar biasa ketika kedisiplinannya, ketika yang disebut dengan ketaatan dan kesetiaan. Kita harus belajar. Kenapa sampai demikian? TNI itu kalau udah disiplin dan taat dan setia, luar biasa, bahkan sampai menyerahkan seluruh kehidupannya pun berani. Ini positif. Ambil contoh. Apapun selalu sebelum dibicarakan kepada pimpinan, kepada atasan, kepada juga yang lebih dihargai dan dihormati, selalu siap. Walaupun ada kesalahan, siap, tetap. Ambil contoh yang zaman dulu, sampai istrinya seorang prajurit diminta oleh komandannya, pimpinan tertinggi, panglima, dikasihkan. Dan dia selalu mengatakan siap. Walaupun belum mempunyai anak. Itu betul dan itu terjadi. Diminta karena komandannya mencintai istrinya, prajurit itu, dan siap diserahkan. Ini luar biasa. Dan juga ciri khas taat dan setianya adalah berani berkorban. Para prajurit itu, para tentara itu berani berkorban dengan korsanya, dengan kekuatan yang luar biasa sekali. Karena ketaatan dan kesetiaan itu, disiplinannya itu, dan juga bukan hanya itu, hormatnya kepada yang di atas itu luar biasa. Jadi kayak hierarki, pokoknya pangkat lebih tinggi, atau punya jasa yang lebih tinggi, suatu kesatria yang lebih tinggi, maka betul-betul hormat. Saya juga kadang-kadang tertawa ketika melihat kakak saya yang masih hijau, baru kemarin jadi tentara, karena masuk perwira, bapak saya bintara, kalau ketemu pakai pakaian dinas itu, bapak saya yang hormat ke anaknya. Padahal nanti kalau di rumah dikamplengi itu. Tapi paling tidak sudah melihat dengan ketaatan dan juga kesetiaan, maka dengan hormat. Itu luar biasa sekali. Dan juga karena apa? Tidak mengikuti maunya sendiri. Jadi semuanya dalam satu kelompok, semuanya dalam sesuatu yang dinamakan sesama, atau juga mungkin sesuatu keluarga. Jadi bukan dirinya yang menentukan, tetapi satu kelompok itulah yang menentukan. Dan juga tidak untuk kepentingan diri sendiri. Ini satu kesatuan, dan taat akan aturan, dan taat akan hukum. Coba kalau ini dilakukan untuk Allah, untuk iman, untuk agama, luar biasa. Tapi apakah benar orang-orang yang beriman juga taat dan melakukan perintah Allah? Nah, ini sebenarnya dikatakan dan dipertanyakan oleh Allah. Kalau engkau mencintai aku, engkau menaati perintah-perintahku. Kalau engkau menaati perintahku, engkau pasti mencintai aku. Jadi sebenarnya sangat bagus ketaatan, kesetiaan, kedisiplinan yang dilakukan seperti TNI itu. Atau kalau di kita disebutkan juga dengan obedensia, sikut kadaver. Taat setialah seperti mayat. Sudah nggak ada batas-batas apalagi, nggak ada keuntungan apalagi, saya taat dan setia. Saya pikir karena cinta Tuhan sudah luar biasa mendahului kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat dan setia ini memang tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Kalau kita taat, berarti ada kesetiaan yang luar biasa, tidak berarti begini, saya taat, tapi saya pergi dan saya meninggalkan. Atau sebaliknya, saya setia, tapi saya semaunya sendiri, tidak taat. Taat kesetiaan satu kesatuan yang tidak bisa lepas akan semuanya. Maka kalau kita mencintai Tuhan, taatlah, setialah pada panggilan kita. Lalu di sini juga bisa dibedakan antara taat setia karena cinta dan taat setia karena takut. Taat setia juga karena mungkin yang disebut terpaksa. Nomor satu, kalau taat setia karena cinta, yang Tuhan sudah beri contoh dan lakukan, ini tanpa syarat, ini konsisten, terus menerus, tidak berhenti di mana, tidak selesai di mana, dan juga tanpa syarat ini dan itu, karena cinta. Jadi taat setia karena cinta adalah konsisten tanpa syarat, dan biasanya menggunakan akal, menggunakan iman juga. Lalu menggunakan hati, proporsional, profesional,
tidak ada kepentingan diri dan keuntungan diri atau kelompok atau keluarga. Taat setia karena cinta. Tapi kalau taat dan setia karena takut atau karena terpaksa, ini fleksibel, ini musiman. Kalau saya butuh, ya saya mulai. Kalau saya ada perasaan tertentu, ya saya mulai. Atau ada kepentingan tertentu, atau ada keuntungan diri sendiri tertentu. Misalnya kita mau taat dan setia pada Tuhan, kalau saya pas membutuhkan pertolongan, saya mau berdoa, saya mau ini dan itu. Atau sama kalau di TNI, karena takut dan sebagainya, karena takut nggak naik pangkat, karena takut jabatan, karena takut dimarahi atau dihukum. Atau kalau kepada Tuhan, saya karena taat dan setia takut neraka, takut tidak dapat pahala, takut tidak masuk surga, atau dapat azab yang menakutkan, dapat kemurkaan Allah, dan juga yang disebut penderitaan, dosa, dan kalau saat-saat butuh saja. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberikan cinta terlebih dahulu, maka kita tinggal setia dan taat, maka inilah keluar cinta yang juga sekali lagi tidak rumit dibicarakan, yang tidak rumit juga dipersoalkan. Kenapa? Cinta itu adalah ilahi dan manusiawi. Pertama, ilahi memang berasal dari Allah. Allah lebih dahulu. Tetapi yang manusiawi, Kristus telah meneladani dan menunjukkan kemampuannya. Dan kita juga sebagai yang satu dengan Kristus, manusia bisa dan mampu. Kristus sudah meneladani, Kristus sudah menjadi contoh. Maka dalam perjanjian lama sebetulnya nggak terlalu susah. Dalam perjanjian lama kelihatan sudah yang disebut taat dan setia, jalankan 10 commandment. 10 perintah Allah itu. Kalau perjanjian lama, tapi perjanjian baru hanya 2. Harus dan jangan. Yaitu mencintai Allah dan sesama seperti diri sendiri. Yang harus itu. Coba berani terangmu itu menjadi bersinar bagi banyak orang karena kebaikan, karena cinta itu. Kasihlah dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan mengajarkan lebih lagi, kasihilah, cintailah, doakanlah musuhmu, ampunilah semuanya. Buktikan teladan yang sudah dilakukan Kristus. Ini yang harus. Tetapi yang jangan, dalam perjanjian baru, jangan dendam, jangan menghakimi. Hanya Allah saja yang menghakimi. Jangan dendam. Benci itu menghancurkan diri. Sakit hati kepada orang lain itu menghancurkan diri. Dan juga menghancurkan banyak orang. Dan jangan takutlah soal kehidupanmu. Semuanya akan dipenuhi. Sehingga kita nggak usah harus jadi tamak. Menjadi serakah, rakus dan seterusnya. Dan janganlah putus asa. Ada Tuhan, ada harapan. Saat-saat ini pun, dalam keadaan apapun, taat dan setia, ada harapan Tuhan membantu. Ada harapan Tuhan sungguh-sungguh berbuat baik kepada kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta Allah terlebih dahulu, dan cinta yang menjadi dasar semuanya, kita bisa berbuat suatu yang taat, dan bahkan Allah tidak memberikan hanya sekedar suatu kehidupan, suatu sabda, suatu apa saja, membuktikan dengan mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran yang mendampingi kita, yang sungguh-sungguh mengajak kita, selalu membantu kita dalam kehidupan ini. Percayalah kita pada Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada pada kita sekarang ini. Makanya ada doa terbaik. Sebenarnya doa terbaik hanya satu. Mohonlah Roh Kudus. Dan juga ada dosa yang tak terampuni, yang menghujat Roh Kudus. Bukan berarti kita mengata-ngatai Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tetapi ketika kita menolak kebenaran itu sendiri, berarti kita tidak selamat. Kita menolak suatu kebaikan itu sendiri, menolak Roh Kudus itu sendiri, berarti tak terampuni kita sendiri yang sudah menolak kebenaran. Kita semuanya Roh Kudus itu dapat dengan gratis. Dapat dengan cuma-cuma Tuhan karena kasih, karena mencintai kita. Maka kita tinggal sekali lagi taat dan setia kepadanya. Kita beriman kepadanya sungguh. Dan tidak usah dengan berat-berat.
Roh Kudus sudah membantu kita, roh kebenaran itu ada pada kita, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, Engkau begitu baik, dan kami akan berusaha untuk setia dan taat hanya kepadamu Tuhan. Amin.